Keuangan. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Kumala Iza. Saya Rahmat Dewi Oktavia. Saya Zini Sada Syifa Alila. Dan saya Rara Anggraheni. Kami ada di Kelurahan Purwodadi. Oh, iya, silakan. Ya, kali. Pak, kami dari siswa SMK Negeri 1 Tisbe ingin mewawancari Bapak terkait pengelolaan keuangan yang ada di Desa Purwodadi ini. Sebelumnya, bisa Bapak perkenalkan diri Bapak? Oke, terima kasih. Selamat datang di Kelurahan Purwodadi, Kapanewon Tebet, Kabupaten Gunung Kidul, bersama saya, Novianto, menjabat sebagai Kepala Keuangan atau Penata. Melalui mekanisme pendaftaran, kemudian ujian, kemudian sebagai yang memperoleh nilai tertinggi yang akhirnya menjadi terpilih menjadi jabatan mengisi jabatan keuangan yang sebelumnya kosong sampai dengan saat ini. Kemudian kalau keuangan, kalau di kami di Kelurahan Purwodadi sekaligus menjabat sebagai bendahara kelurahan. Baik, kita akan mulai sesi tanya ya Pak. Ya, silakan. Jadi Pak, pertanyaan bagaimana pengelolaan keuangan yang ada di desa ini Pak, dan bagaimana mekanismenya? Baik, secara umum pengelolaan keuangan di kelurahan ini tentunya yang pertama adalah melalui perencanaan. Kemudian perencanaan itu sudah melibatkan partisipasi masyarakat. Jadi perencanaan keuangan itu sudah melibatkan masyarakat dalam partisipasi. Dari perencanaan itu sudah terlibat dalam musyawarah kelurahan namanya. Kemudian dari hasil musyawarah, dari hasil prioritas kebutuhan di kelurahan, kemudian diterjemahkan dalam anggaran. Kemudian menyusun anggaran 1 tahun ke depan sambil mengkalkulasi pendapatan, sumber-sumber pendapatan, dan jenis-jenis belanja. Kemudian dari sisi pengelolaan keuangan kelurahan itu melibatkan prinsip partisipasi, efisien dan efektif, berlaku itu untuk ekonomi sama tepat waktu, tepat anggaran, dapat dipertanggungjawabkan atau akuntabilitas tetap dijaga, kemudian kontinuitas bermanfaat. Mungkin itu mekanisme atau proses pengelolaan yang ada di kelurahan. Jadi menggunakan prinsip-prinsip tersebut, ada partisipasi, efektif, efisien, tertib anggaran dan waktu, kemudian pemanfaatan bagi masyarakat. Lalu aplikasi atau sistem digital yang mendukung pengelolaan desa khususnya dalam hal keuangan dan pelayanan administrasinya? Berarti ini ada beberapa macam aplikasi atau sistem yang ada di pemerintahan Kelurahan Purwodadi. Ini khususnya yang keuangan yang kita sampaikan dulu. Untuk keuangan kita yang pertama dibentuk dengan aplikasi yang namanya Sistem Keuangan Desa Siskudes yang dengan versi terbaru
Itu dari penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah tersedia secara dalam menu-menu Siskudes. Namun secara prinsip seorang operator harus memahami prinsip-prinsip akuntansi penatausahaan. Jangan sampai ketika ada kegiatan, transaksi ataupun kejadian hari dan tanggal tersebut salah memasukkan ke dalam menu salah, sehingga laporannya juga mengatakan salah. Pada prinsipnya sama dengan akuntansi di dalam Siskudes itu, karena di situ ada mulai dari perencanaan, sudah terjadi perencanaan, kemudian penganggaran, kita memasukkan anggaran-anggaran yang tadi kita sampaikan dari pendapatan dan belanjanya. Kemudian setelah ditetapkan anggarannya, kemudian kita penatausahaan tiap hari pasti ada penatausahaan. Ada buku kas umum, buku kas tunai, buku kas pembantu pajak, neraca, realisasi kegiatan dan macam-macam sama dengan akuntansi dasar. Kemudian dari sisi laporan tanggungan, setelah penatausahaan itu berjalan dengan baik, lancar dan benar dan baik, sajian dalam laporan itu sudah bisa secara otomatis tersusun menurut laporan dan kaidah laporan keuangan. Desa ini dari sebelumnya akan itu gimana caranya? Tentunya dalam pemerintahan pasti ada visi dan misi. Visi dan misi merupakan cita-cita yang diakomodir dari beberapa usulan masyarakat, misal dari melalui kepala desa yang menjabat. Kemudian visi misi itu kita terjemahkan dalam sebuah proses pembangunan. Pembangunan tidak hanya melibatkan pembangunan secara fisik, misalnya jalan, jembatan, talut maupun gunung-gunung dan lain sebagainya, tapi pembangunan juga non fisik, pembangunan manusianya, seperti pelatihan, kursus, bimtek dan pameran hasil karya masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan. Juga dalam pemerintahan, dalam menjalankan pemerintahan, tujuannya itu meraih visi-misi atau cita-cita untuk memajukan wilayahnya masing-masing. Kemudian dari visi misi kelurahan itu kita sinkronkan dengan visi misi kabupaten. Sekarang bupati yang baru visi misinya apa, kecenderungannya kemana, misalnya ke wisata atau ke pertanian, dan ini itu yang kita majukan. Kita mengikuti visi misi yang ada di kabupaten yang sesuai dengan wilayah kita, gitu. Kalau ada siswa PKL di sini, tanggapan Bapak gimana? Kami sangat berterima kasih di mana ada adik-adik atau siswa-siswa yang mungkin sinkron ya dengan kebutuhan yang itu sangat membantu. Beberapa kali pengalaman kita juga terbantu dengan siswa-siswi PKL dari beberapa sekolah ya di sekitar sini untuk PKL sesuai programnya masing-masing. Karena di sini akan sangat terbantu dengan adanya adik-adik yang belajar sambil menerapkan ilmunya, sambil belajar di kehidupan nyata. Jadi kita sangat berterima kasih kepada ada yang mengajukan kegiatan PKL di kelurahan kami. Gitu ya. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak.
kami. Ya, terima kasih Pak. Intinya kami membantu sebisanya keterangan apabila keterangan yang saya berikan belum sesuai dengan keinginan atau yang diharapkan. Kami juga mohon maaf ya ketika ada pertanyaan kurang pas dan jawabannya belum sesuai. Nanti silakan berkomunikasi lebih lanjut. Kami sangat terbuka untuk berkomunikasi terkait yang kita alami di pemerintahan Kelurahan. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf jika ada salah kata dari kami. Semoga desa ini lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Terima kasih atas kunjungan, semoga bermanfaat. Amin. Kami simpan kita. Oh iya, Pak. Ayo, selamat siang ya, hati-hati ya. Benar, Pak.